umum, jangan sampai ada kejadian laka lantas. Kami minta nanti untuk ke ruang ini sekitar 20 orang ya Pak Kabak, Pak Kasat, kita minta dari masyarakat sekitar 20 orang Pak Seguan untuk di ruangan lantai 3. Barangkali itu, terima kasih sekali lagi dan kita berdoa mudah-mudahan menjadi niat Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah SWT. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami kembalikan ke baik, Bapak Ibu sekalian, sambil silakan kami minta duduk tetap dulu. Kita mau menyusun berapa orang yang untuk masuk audiensi. Ya Bapak Ibu, sambil istirahat menunggu audiensi. Tolong jangan ada yang dapat melakukan tindakan perusakan. Jaga lingkungan kita, cari tempat teduh, jaga lingkungan. Silakan. Cari tempat yang teduh. Tunggu. Izin Pak DPR, rekan-rekan semua, sesuai dengan petunjuk dari DPR, karena bapak-bapak ada yang diwakili ke dalam, kemudian di luar panas, seizin mereka dipersilakan, mungkin yang mau istirahat di lobi dipersilakan di lobi, tetapi dengan catatan kita jaga ketertiban di dalam, karena tuan rumah memberikan izin ke kita, tapi kita harus tahu diri juga. Itu silakan juga mau istirahat di luar, mau angin-angin silakan, tetapi DPR dipersilakan di lobi. Mungkin itu Pak, saya kembali ke para koordinator supaya diatur. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dari unsur Pemda dalam hari ini dihadiri oleh Pak Kabao, Pak Kasat Intel, Pak Kapolsek, beserta anggota yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati rekan-rekan DPRD Kabupaten Pelalawan. Perkenalkan kami sendiri, lakukan lain, Mustia, juga dari Pak ini kita juga tinggal di sana Kemutan. Kemudian di samping kiri saya Pak Haji Sunardi dari Komisi 2 yang membidangi masalah perkebunan kehutanan di topoksi beliau juga dari Dapil 3 dan Kecamatan Bukui. Kemudian di samping saya Ibu Yulbida, beliau juga di Komisi 2 dan dari Dapil 5 Bu ya. Ini barangkali yang hadir pada kesempatan siang hari ini mewakili pimpinan dan kawan-kawan yang lain yang menerima Bapak Ibu semua di kantor DPRD ini. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kami dapat menerima Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu semua tentu ini merupakan bagian dari tugas kami untuk tentunya menyampaikan dan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Tentu kalau di luar kewenangan Pak ini tentu juga kami tidak bisa, karena DPRD Kabupaten Pelalawan ini masih ada DPR yang lainnya juga, ada DPRD provinsi, ada pusat. Nah, tentu kewenangan juga tentu terbatas. Tapi sesuai dengan kewenangan ini tentu akan kita tidak lanjuti. Kemudian juga menurut informasi dari pihak sebelah eksekutif dalam hal ini dari pemerintah daerah juga informasi juga sudah siap dari bapak-bapak dari Pak Kabao, Pak Asisten 1, kemudian juga dari Dinas Perizinan dan Perkebunan Sedengan juga sudah siap untuk menerima audiensi dari masyarakat kita di kantor Bupati. Namun sebelum barangkali sampai di sana,
Terlebih dahulu kami pada kesempatan ini ingin mendengarkan dulu apa yang menjadi aspirasi ataupun tuntutan dari kedua mata, dalam ini mewakili masyarakat Kerumutan, terutama Kelurahan Kerumutan. Tadi saya lihat ada di spanduk dibentangkan berkaitan dengan PT MAL. Tentu diuraikan dulu historisnya, kronologisnya seperti apa. Kemudian yang kedua, PT Sari Lembah Sumur, ini juga diuraikan kronologisnya. Tadi sekilas sudah sama-sama kita dengar dan saya juga bisa memaklumi, tapi tentu ada poin-poin tuntutan. Nah, ini yang penting yang kami minta diserahkan ke kami. Berikut barangkali jika ada data-data yang bisa menjadi referensi kami untuk ditindaklanjuti. Barangkali itu sementara kami persilakan dari perwakilan juru. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak mengucapkannya mukadimah, numpang saja ya Pak. Mukadimah saya tumpang. Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda. Tadi dibilang ada Pak Kabop, ada Kasat, ada Pak Kapolsek. Ya. Terus yang saya hormati Pak Mutiar, kebetulan langsung dari wilayah yang berhubungan dengan kasus yang kami bicarakan pada hari ini. Terus tadi ada Pak Sunardi dari Komisi 2, ini memang bidang ini. Juga alhamdulillah kami juga kemarin sudah berkirim surat di Komisi 2 untuk kali ini. Ada Ibu Yurnida dari Komisi 2, alhamdulillah. Dari Kerumutan 1, dari Ukui 1. Ukui juga masuk di wilayah yang berkonflik sama dengan PT SLS. Karena iya. Ibu ini sedang. Ah ya. Ya. Kalau ditanya soal tuntutan, kami sudah siapkan. Ya, bapaknya sudah. Tapi kalau untuk dijabarkan di sini tuntutan kami, kalau untuk di PT SLS itu karena ini memang sudah dibuka ruangnya sama Presiden, kan dibuka ruangnya tuh. Jadi kalau tadi Bapak bilang berdasarkan kewenangan, iya, tapi kalau ini fakta dibongkar dengan mekanisme yang benar, sekalipun nanti ada bupati yang tidak sepakat, sekalipun nanti ada orang-orang tertentu yang tidak sepakat, karena ini bagi kami adalah mafia tanah. Jadi kalau kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, mafia tanah itu terdiri dari sekelompok orang. Jadi kalau kita mau meminta pendapat dengan kewenangan, mungkin agak susah juga, karena nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maka saya berujung pada apa yang sudah negara ini buka ruang. Kalau ini ada terindikasi mafia tanah, kalau memang ini terindikasi pelanggaran HAM, berdasarkan perintah Presiden, seluruh kabinet negara itu kalau memang didapati pemilik lisensi maupun BUMN atau swasta, ketika memang itu ditemukan, kalau tidak mau mengembalikan perintahnya kan cabut izin. Jadi cabut izin itu menjadi tuntutan kami pada hari ini. Dan kenapa itu juga kami jadikan tuntutan ini, dikarenakan ternyata dia tidak terjadi di satu titik, Pak, ya? Tidak terjadi di satu titik, terjadi pada satu tahun yang sama dengan titik yang berbeda dan tidak ada perlawanan. Ini kalau kita mau bicara film G30 SPKI hampir sama itu. Nah, cuma ini kan pada persoalan perampasan tanahnya, karena itu ekspansi. Tuntutan kami di PT SLS mutlak, kami bilang ini PT ini sebagai pelaku pelanggaran yang tidak pernah dikotak-atik sampai saat ini. Padahal dampaknya sampai sekarang untuk kehidupan masyarakatnya. Bahkan baru-baru ini ada pemberitaan di media, kuburan tua segala macam kita sudah lihat kota sejarah. Itu tuntutan untuk di PT SLS. Satu nombor sebut. Kalau untuk PT MAL, Pak, kami tidak sekeras itu. Karena ini hanya berkonflik dengan dengan KUD, Koperasi Usaha Damai. Koperasi Usaha Damai ini tentu kita bicara bukti yuridis. Alhamdulillah bukti yuridisnya kita pegang, Pak. Jadi saya juga secara pribadi kalau tidak menguasai
data saya nggak akan berani memperjuangkan ini. Datanya kita dapat lengkap, namun menurut kejujuran dari Ketua Koperasi KUD ini, Pak Ibrahim, ada 4.400 lahan yang mereka punya. Ini dijarah oleh PT MAN dengan skenario yang saya sampaikan juga. Ini ada hubungannya dengan mafia tanah. Nah, mungkin susah dia kalau dibawa ke pengadilan, tapi kalau kita dorong dengan pelaku mafia tanah yang sekarang digagas oleh Presiden melalui Menteri ATR BPN, ini akan sampai ke sana. Ada nama yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini, yang dulu menjadi tandingannya Pak Haji Ibrahim, yang orangnya sudah meninggal. Setelah dia meninggal baru itu berani, karena lawannya dulu preman. Dia masukkan alat beratnya dicuri, gitu-gitu nih. Nah, itu terjadi, makanya saya bilang tuntutan untuk di PT MAN kita tidak stres itu, karena ini adalah konflik yang lahannya cuma 4.400. Tapi kalau untuk PT SLS kita nggak ada pilihan. Ya, cabut izin, karena memang faktanya itu terjadi. Itu data untuk PT MAN tadi Pak, tuntutannya PT MAN kami minta dikembalikan. Ya, minta dikembalikan. 4.400 itu minta dikembalikan. Sepanjang nanti tentu kita akan berdiskusi dan apakah data yang disampaikan ini benar atau tidak, ya kita bisa diskusikan itu. Mungkin itu dulu dari saya. Ini tidak mengunci nih. Bapak Ibu perwakilan yang hari ini bisa masuk, kalau ada yang mau disampaikan, saya minta izin Pak, dikasih ruang, jangan nanti saya dibilang untuk tadi nggak bagus juga. Kalau mau diizinkan saya timpakan, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Apapun sampaikan. 4.400 deh Pak. 4.400 hektar untuk mal ya. Oh, izin Bang Ridwan, saya mau tambahkan sedikit. Ya silakan Pak. Kenalkan, nama saya Dasman, kami dari Kerumutan juga, mengurus KUD Usaha Damai juga. Tapi dalam hal ini saya ingin menambahkan tentang tuntutan, dasar tuntutan dari Lembah Subur untuk PT Sari Lembah Subur. Ya Bang Ridwan. Ya, SLS. Oh, jadi saya punya data otentik berupa Geran tanah asli tahun 1963. Ini wali negeri Kerumutannya itu Ahmad Idris, camatnya Anwar Saleh. Jadi dulu fakta sejarah saya masih ingat, saya udah SMP dari tahun 87 86. Terjadi penyerobotan lahan di Lembah Subur ini oleh PT SLS. Itu karet itu ditumbang, dan yang punya geran tanah asli seperti ini itu diambil sama Pak Camat tahun 1987. Itu camatnya tidak salah saya itu masih Pak Camat Mansur, Camat Kuala Kampar. Jadi diambil sampai hari ini tidak kembali. Ini masih ada tersisa berapa lembar, ini asli, bukan dokumen palsu, tidak dibuat-buat Bu. Jadi nanti untuk dasar tuntutan menuntut HGU itu dicabut, kan menurut Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 itu salah satu alasan dicabutnya HGU itu adalah karena kepentingan umum. Nah, termasuk juga itu wilayah yang hari ini di peta saya lihat di HGU Lembah Subur ini itu perkampungan dulu, termasuk perkampungan ya bapak-bapak kami dulu. Nah, jadi kami masih ingat, kalau untuk dijadikan pelaku sejarah itu kami masih ingat. Nah, itu bukti-bukti antropologinya masih ada. Bisa kami buktikan seperti kuburan, masjid, segala macam itu bisa. Bukti kami punya lahan ada, data otentik. Jadi itu untuk Lembah Subur nih kami punya dasar sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum kami tadi itu, HGU-nya untuk dicabut. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya ya bisa kita adakan negosiasi. Untuk dari saya itu dulu. Kalau nanti untuk
tambahan bisa dilanjutkan oleh pengurus KUD, ada situ humas, ya, ada situ ketua. Jadi itu dulu dari saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih dari masyarakat Pak Jasman yang telah menguraikan tentang sekilas Ya, kronologis sejarah. historis dari PT Sarina Basukur ketika awal Ya, penyerobotan masuk di kerumunan Pak. Ya. 87 itu umur saya baru 5 tahun. Tapi saya ingat prosesnya termasuk mertua saya ketika itu juga kena pukul, saya ingat. Dan orang tua saya juga ditahan seminggu ke almarhum kakek saya. Itu masih ingat dalam ingatan, karena walaupun kecil tapi kita juga dibagi memori masih ini. Dan kemudian pada kesempatan ini, dan memang ada beberapa hal barangkali Pak Ridwan mengapa dulu diam ini memang ini prosesnya rezim agak menghalangi pembangunan. Inilah slogan yang dipakai ketika Orde Baru. Nah, ini ada masyarakat ketika itu aksi sedikit, ya, ini menghalang pembangunan. Nah, ini barangkali makanya mungkin ada trauma bagi masyarakat kami, ada trauma untuk melakukan sifatnya pembelaan. Maka dalam sekian tahun, namun ketika angin reformasi berhembus pada tahun 98, mungkin inilah ruang-ruang hak-hak mungkin yang terpendam ini kembali dibuka ruang oleh pemerintah, terutama dalam hal ini pemerintah pusat, Pak Presiden yang seperti Bapak sampaikan tadi. Namun bagaimana proses nantinya, ini tentu ada teknis yang mungkin ini lebih kewenangannya ada di mungkin di eksekutif nantinya. Namun dalam hal ini kami terus akan memantau dan nanti juga akan kita tidak lanjuti, dan untuk memperkaya bahan nanti kami juga akan memanggil OPD dan kita buat rapat bamus Pak ya, memanggil PT MAL dan PT SNS. Nah, ini barangkali nanti dari kami lembaga DPRD. Namun sebelum itu mungkin ada tambahan berkaitan dengan dari masyarakat dulu, satu lagi berkaitan dengan PT MAL. Tadi dari SNS sudah sampaikan oleh Pak Jasman dengan Pak Ridwan sekilas juga tentang PT MAL. Untuk tentang KUD ini, kami minta nanti kesediaan perwakilan dari salah satu tentang PT MAL ini ketika Lembaran masuk hilang ini. Jadi seperti apa ini yang diinginkan dengan lahan 4.400 ini, apa ingin dikembalikan dengan bentuk pola kemitraan atau ini bentuk pola kemitraan ini bisa seperti plasma atau KPA Pak ya. Nah ini seperti itu. Terima kasih, kami silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja dengan yang disampaikan oleh terdahulu tentang permasalahan Karsai. Pada tahun 2000 itu berdirinya koperasi KUD Usaha Damai sudah lima. Jadi keluar izinnya situ kalau tidak salah 5.170. Jadi 1 tahun berjalan itu kami, bapak angkat kami waktu itu sudah notaris itu PT Gendera Indana sudah mulai ditanam sebanyak 110 hektar di saat itu. Setelah berjalannya waktu kami mau melanjutkan lagi, dinyatakan oleh pihak PT Mekarsari bahwa di lahan kami tersebut katanya itu sudah HGU dia. Disitulah mulai artinya koperasi ini tidak ada lagi lahan, dan itu pihak bapak angkat kami seperti Mekarsari itu dia tidak sanggup untuk melaksanakan KKPH. Jadi setelah ditengok di situ di pemerintahan menuntut izin kami itu dicabut, dirampas oleh PT Mekarsari ya, robot tanpa tahu kami, tanpa ada izin dari kami. Jadi kami sekarang yang kami tuntut, kami minta kembalikan hak kami. Kalau memang artinya kami bagi kami masyarakat dan KUD, anggota KUD Usaha Damai tidak ada lagi namanya perundingan, kami minta dikembalikan hak kami sebanyak 4.400 hektar itu. Titik. Itu kalau sudah dikembalikan seperti apa Pak? Kalau kemitraan atau seperti apa ini? Kalau sudah dikembalikan artinya kami tentu yang mengurus koperasi lagi ya.
Semua lahan yang diserahkan itu yang mengurus kami pihak swasta. Sedangkan operasi kami alhamdulillah sudah mau selesai permasalahannya kepada hukumnya. Oke, jadi kami dari masyarakat Komutan, dari anggota pelatih banyak 1.000 orang, itu tuntutannya wajib dikembalikan hak kami kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasman. Ini ada 2 Pak Jasman hari ini, Pak. Jasman yang ke depan beliau memaparkan tentang SNS, Pak Jasman samping tentang usaha damai, dan di samping juga menaikkan penunggu surga Pak Ridwan. Kita boleh mal 1, mal 2. Mal 1 ini tidak salah di daerah 2 Kalian Bandung masuk kalau saya salah ya. Mal 2 di Mat Teduh. Dan memang dari temuan pansus kita dan seluruh fraksi waktu itu sepakat dan setuju untuk membentuk panitia khusus berkaitan dengan PT Mekar Alam Lestari ini atau singkat PT MAL. Dan ada beberapa rekomendasi kami ketika itu, salah satunya adalah wajib PT Mekar Alam Lestari untuk membangun kebun kemitraan sebesar 20% waktu itu, Pak, sesuai dengan diktum keputusan dari Menteri Kehutanan waktu itu. Datanya kalau tidak hilang, ini masih ada dengan kita. Waktu itu saya juga bagian dari anggota pansus panitia khusus ketika itu. Kemudian yang kedua, rekomendasi kita meminta kepada PT Mekar Alam Lestari ada lebih kurang kalau tidak salah 1.900 yang tidak memiliki izin hak guna usaha ketika itu di luar HGU ketika itu. Hasil temuan kita nih Pak pansus, dan kita plotting dokumennya, bahkan kami konsultasi sampai ke Kementerian Kehutanan di planologi waktu itu Pak, di Bandung kalau salah planologi ini kan, dan Bogor ya, Bogor, Jawa Barat ya, Jawa Barat Pak ya. Jadi waktu itu di planologi bahkan terindikasi ini masih dalam kawasan hutan ketika itu. Nah ini kita buat rekomendasi ini, kita serahkan kepada pemerintah daerah ketika itu untuk menindaklanjuti. Namun seiring berjalan waktu ini sampai hari ini juga memang perusahaan masih bersikukuh bahwa mereka ada kemitraan katanya yang dibangun, tapi sampai hari ini juga tidak ada realisasi. Kita tanya beberapa desa yang di areal perusahaan ada Tanjurita, Melipai Bulan, Pangkalan Panduk, Kuala Panduk sampai Matedu, tidak ada namanya dibangun pola kemitraan. Oleh karena itu hari ini kebetulan juga dari saudara-saudara kita dari Koperasi Usaha Damai memiliki dokumen tentang lahan Koperasi Usaha Damai ini yang sudah disetorkan oleh perusahaan. Ini tentu bagian dari kami untuk nanti menindaklanjuti ini, dan tentunya juga kita akan membuat rekomendasi dari kami kepada nanti Pak Ridwan untuk bisa sekiranya menjadi perhatian khusus ke lembaga-lembaga instansi terkait. Nantinya kita dukung secara kelembagaan untuk perjuangan masyarakat kita. Barangkali itu sekilas tentang ini. Kalau tentang PT SNS tadi ini tak perlu Bapak ceritakan, ini sudah ini, karena saya juga. Saya ada tambahan. Iya, silakan. Saya di nomor Subay. Saya baru kan Pak jadi. Iya. Kalau saya tadi menuntutnya itu, kami menuntutnya cuma cabut izin, salah saya itu. Ternyata ulang cabut izin, kembalikan lahannya kembali Ke masyarakat. Iya, ke masyarakat. Karena memang bulan 2 bulan yang lalu saya ketemu sama Menteri ATR, itu bisa lewat program TORA. Tanah objek reforma agraria ketika ditemukan bisa dikembalikan. Sekalipun itu nanti ditetapkan status sudah kawasan hutan oleh KLHK, ketika memang itu memang real fakta, itu bisa dikembalikan. Oke, itu. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Ridwan, dan poinnya barangkali sebelum kita simpulkan audiensi hari ini, kita juga kondisi sudah siang. Jadi saya yakin bukan Bapak aja yang demo cacing, pun ada perut juga yang ikut demo. Nah, jadi sebelum kita simpulkan, mungkin dari rekan-rekan kami, Pak Sunardi, Pak Yuli, mungkin ada yang mau tambahan, kita persilakan. Pak Sunardi. Bismillahirrahmanirrahim.
saya tertumpang aja salamnya untuk yang terdahulu, Pak Kapolsek Pangkalan Kerinci yang sering bersama saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kami sudah dapat laporan dari Bapak dan Ibu. Saya di Komisi 2, nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti hari ini. Izin Bu Yonida yang di Bamus, Bu, ini dijadwalkan karena jadwal saya hanya 1 bulan sekali, setiap tanggal 1. Nanti akan kita jadwalkan panggil yang pertama Sari Lembah Subur dulu bersama Dinas Perizinan dan Dinas Perkebunan, sekaligus mungkin kehutanannya, ya. Komisi gabungan antara Komisi 1 dan Komisi 2. Namun antara MAL dan Sari Lembah Subur ini jangan disamakan rapatnya, nanti akan ratu, kita pisahkan saja. Yang selanjutnya mungkin saya nanti akan menerima laporan ya, dokumen secara tertulis dari Bapak dan Ibu. Itu yang tentu harus kami pelajari, dan nanti kami akan undang perusahaan untuk membawa dokumen juga agar kita bisa mengadu dokumen dan dokumen. Selanjutnya, kalau menurut saya Pak Imostiar, ini juga harus dibuat pansus, Pak. Pansus harus dibuat. Setelah dokumen dan dokumen ketemu, juga harus kita pelajari dokumen awalnya dari mana, kita cari ke kawan kita mungkin. Karena ini mungkin rekomendasi awal pembentukannya masih kampar, Pak ya. Masih kampar, kita cari dokumen kampar biar kita tidak mengambang, yakin. Persoalan selesainya seperti apa? Tapi yang saya harapkan memang semangatnya bersama untuk menyelesaikan sampai di mana ini titik akan berhenti. Sampai di dirjen, iya, oke. Tinjauan lapangan harus wajib, dan itu harus pansus tentang pengaduan Bapak itu. Mungkin ada saat yang tergabung, tentu pansus itu akan melibatkan dinas terkait dan pihak-pihak yang mengeluarkan izin. Ya, BPN Badan Pertanahan nanti juga kita bawa rapat itu, tahu masalah. Jadi Komisi 1, Komisi 2 untuk lapor bersama. Yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu, saya berharap agar langkah perjuangan Bapak dan Ibu ini tidak kempes di jalan. Amin. Amin. Saya sering mendapat laporan aduan yang akhirnya berujung pecah di jalan. Antara yang mengadu dan mengadu sudah berbeda kepentingannya. Kalau tekadnya bersama-sama untuk menyelesaikan ini, karena lembaga Dewan Kantor ini memang kantor wakil rakyat, tentunya keluhan rakyat harus kita sampaikan. Yang sering terjadi diadu domba antara kita dan kita, itu jangan sampai terjadi. Semangat itu bareng-bareng, dan nanti tentu dalam hearing harus kita libatkan Bapak dan Ibu sekaligus pemegang dokumen aslinya ya. Surat tanah tadi penting sekali Pak, tolong diserahkan ke kami fotokopinya saja. Oh iya, siap ya. Saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena waktu sudah siang dan perjalanan Bapak Ibu masih jauh, harus ke kantor sebelah. Itu harus kantor sebelah, karena DPR ada sebuah rekomendasi dan menekan eksekusinya, ada pelaksananya nanti ada di sebelah Pak Jasman ya. Ini sahabat lama saya, makasih Pak Jasman ya. Yang terakhir, saya hanya secara pribadi hanya dapat berdoa senantiasa langkah Bapak Ibu dari rumah sampai ke kantor ini sampai kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat dan tercatat menjadi sebuah amal ibadah dalam perjuangan orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita panggil Badan Pertanahan, dan beliau juga mengusulkan ini agar dipansuskan tentu harus juga nanti melalui mekanisme nanti diusulkan oleh salah satu fraksi, kemudian disetujui oleh masing-masing fraksi di lembaga DPRD, baru bisa terbentuk pansus. Ini mungkin dorongannya seperti itu ya Pak ya. Kemudian tadi beberapa pesan bahwa memang di lembaga DPRD ini tentu kita sifatnya rekomendasi Pak. Rekomendasi nanti ini
akan ditindaklanjuti oleh pihak sebelah, dalam hal ini eksekutif. Eksekutif ini bupati beserta dinas-dinas. Nama eksekutif artinya mereka eksekutornya Pak. Itu mungkin kita ini akan mengawasi ketika rekomendasi kita keluarkan seperti apa kerjanya oleh OPD terkait, oleh dinas-dinas terkait. Nah, inilah nanti kewenangan kami untuk mengawasi itu. Seleksinya juga, manajernya pun juga kena gitu. Pak Eri Surya Darmandi dan Eri Tirta ya, Surya Tirta, informasi dari legal seperti itu. Oleh karena itu, kalau memang ini nanti Pak Ridwan, kalau memang aset bagian dari aset Duta Palma ini memang betul di Pelalawan ini, yang PT Mal ini sudah di take over ke PT PN pengelolaannya, ini tolong dibantu betul masyarakat kita, terutama sampaikan nanti ke pihak sebelah Bupati supaya dipanggil PT PN-nya dan kerjasama. Betul tidak ini sudah dilimpahkan ke PT PN 5 pengelolaannya? Kalau betul, nantinya tinggal pemerintah daerah kembali untuk bagaimana langkah-langkah berikutnya. Seperti itu Pak Ridwan, kami tak kawal betul itu Pak Ridwan, kalau memang seperti itu, ini informasi kami dapat ya, tolong nanti dikawal lebih lanjut. Dan harapan kita apapun keputusan nanti yang sifatnya strategis, tolong nanti dilibatkan ya untuk tokoh masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertumpang juga salam saya kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan. Izin Pak Komandan, Bapak Ibu yang saya muliakan tentunya. Selamat siang bagi kita semua. Setelah saya mendengar dari awal, karena kebetulan saya memang hadirnya di Dapil 5, jadi karena saya bertugas di Komisi 2, ini juga adalah bagian dari kinerja saya sebagai anggota DPRD dan wakil rakyat tentunya. Dan saya juga mengalami hal-hal seperti ini di daerah dapil saya. Jadi banyak yang terjadi, benar yang disampaikan Pak Nabi, saya menguatkan dan menambahkan atau memberikan semangat kepada kaum bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang pada hari ini bertemu di ruangan ini. Jangan sampai kempes di jalan, jangan mau diadu domba, itu saja. Teruskan, perjuangkan. Kalau kita benar, maju terus sampai kapanpun, sampai titik terakhir. Seperti rekan saya Abu Sufyan, ya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita akan menjadwalkan untuk memanggil OPD terkait tentang tuntutan dua perusahaan ini. Itu yang kesimpulan pertama. Yang kedua, kami akan terus menindaklanjuti ini, nanti beberapa keputusan nanti secara kelembagaan ini akan kita sampaikan kepada Bapak. Kalau memang perlu dipansus, tentu pansus. Kalau disetujui oleh fraksi-fraksi yang lain. Kemudian nanti seperti apa untuk memonitoring ini juga akan kita lakukan sesuai kewenangan, termasuk juga konsultasi ke Dirjen ya Pak ya, nanti ke Dirjen Kehutanan ataupun juga ke Pertanahan, Perkebunan juga ya, di Kementerian Pertanian. Ini sesuai dengan kewenangan kita, akan kita kontrol terus, monitor terus. Barangkali ini poin-poin di lembaga ini Bapak Ibu semua, nanti lebih teknis mungkin di pihak eksekutif, kalau ini Bupati beserta jajaran, sedangkan di sana juga sudah siap untuk menerima Bapak Ibu semua. Barangkali Kita berharap negara bisa mengembalikan lahan seluas 4.400 ya, lahan milik KUD Usaha Damai yang itu milik masyarakat dijarah oleh PT Mal. Seperti itu. Dua tuntutan itu. Jika tidak dikembalikan seperti apa Pak? Jika tidak dikembalikan, saya tadi sudah sampaikan bahwa ruang ini dibuka oleh Presiden Jokowi. Tentu kami berbicara soal data. Kita lihat dulu yang tidak mau bekerja sama secara baik untuk bicara fakta ini dari tingkat mana. Kalau berdasarkan dari tingkat bawah, kami akan loncat lagi ke satu tingkat ke wilayah. Ketika wilayahnya yang bermain, kami akan loncat ke nasional. Kita akan datangi dan kejar itu sampai kemenangan ini berada di kepentingan rakyat. Ini harapan apa ke depannya Pak? Harapan ke depan ya secepatnya tanah itu dikembalikan. Kalau tidak mau dikembalikan, ya negara punya kewenangan untuk mencabut itu.